Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kuliah mengenai hukum internasional. Hukum internasional dalam hal ini kita pandang sebagai bagian dari hukum nasional Indonesia. Karena bagaimanapun bangsa Indonesia ini merupakan bagian dari masyarakat dunia yang tidak mungkin dipisahkan, sehingga hukum pun mengikuti kondisi yang sama, di mana dalam kehidupan dalam masyarakat dunia ini, Indonesia sebagai suatu negara merupakan salah satu subjek hukum internasional. Pada kesempatan ini, yang pertama-tama, karena ini adalah kuliah permulaan, kita perlu dulu menjelaskan mengenai pengertian dari hukum internasional itu. Kalau istilah hukum sudah dipahami, saya kira, sedangkan istilah internasional ini terdiri dari dua kata, yaitu inter dan nation atau nasional. Nation atau nasional merupakan istilah yang digunakan di dalam bahasa Inggris, kemudian ditambah dengan kata inter yang berarti antar, maka internasional dapat diartikan dalam bahasa Melayu atau bahasa Indonesia dengan terjemahannya antar bangsa atau antar negara. Jadi kalau kita sebut hukum internasional, ini sinonimnya adalah hukum antar bangsa. Nah, hukum internasional ini bisa kita bedakan dalam dua kategori. Yang secara umum dikenal adalah hukum internasional yang bersifat publik. Sedangkan yang satu lagi adalah hukum perdata internasional. Jadi yang paling banyak dimaksudkan dengan hukum internasional adalah hukum internasional yang sifatnya publik. Apa arti publik? Di dalam kuliah pengantar ilmu hukum tentu telah dijelaskan mengenai pengertian hukum publik dan hukum privat. Karenanya kita tidak ulang lagi mengenai istilah ini, tapi langsung saja kita merumuskan pengertian mengenai hukum internasional dalam konteks hukum internasional publik. Dapat kita katakan bahwa hukum internasional ini merupakan seluruh kaidah hukum yang mengatur hubungan antar negara, di mana negara sebagai subjek hukum mengemban hak dan kewajiban yang ditetapkan oleh hukum internasional tersebut, dan ditambah juga dengan subjek hukum yang lain seperti organisasi internasional dan juga individu. Jadi dengan demikian maka ada tiga kelompok subjek hukum internasional ini, yaitu negara, kemudian ada organisasi internasional, dan ada individu. Mengapa urutan demikian? Karena pada mulanya dalam konsep hukum internasional yang diakui sebagai subjek hukum hanya negara. Waktu itu belum berkembang organisasi nasional seperti pada zaman sekarang, dan juga individu dulu belum diakui sebagai subjek hukum internasional. Hanya pada perkembangan terakhirlah pada abad ke-20 ini individu diakui sebagai subjek hukum internasional publik. Oleh karena itu, pembahasan mengenai hukum internasional publik ini tidak hanya menyangkut hubungan antar negara, tapi bisa juga mencakup hubungan antar negara dengan organisasi internasional, atau hubungan antara negara dan individu, atau bisa juga hubungan antara organisasi nasional dengan organisasi internasional yang lain,
atau bahkan antara individu dengan negara asing atau dengan organisasi internasional. Jadi ruang lingkupnya bisa luas gitu karena perkembangan zaman. Nah, pada mulanya negara sebagai subjek hukum internasional ini disebabkan karena negaralah yang mempunyai kekuasaan untuk membuat hubungan-hubungan internasional itu yang kemudian di dalam teori ilmu hukum itu berkembang menjadi konsep hukum yang kita kenal sekarang. Bagaimana konsep hukum yang kita kenal sekarang? Yang paling utama yang harus dipahami oleh mahasiswa adalah tentang sumber hukum internasional itu sendiri. Karena konsep dan teori hukum internasional itu juga hukum yang lain, itu perlu dimulai dari memahami sumber-sumber hukum tersebut. Nah, di dalam buku pelajaran hukum internasional disebut beberapa sumber hukum internasional. Misalnya dalam buku pengantar hukum internasional karangan Starke disebutkan bahwa sumber hukum internasional ini merupakan bahan hukum, artinya bahan untuk membuat keputusan hukum yang bersifat hukum nasional. Yang pertama itu bersumber dari hukum kebiasaan internasional. Jadi hukum kebiasaan itu memegang peranan penting sebelum berkembangnya hukum internasional ini. Kemudian sumber kedua adalah perjanjian internasional yang disebut juga dengan traktat atau treaty atau dengan istilah yang lain macam-macam. Kemudian yang ketiga adalah putusan pengadilan, maksudnya pengadilan internasional yang sesuai atau relevan dengan kasus atau perkara yang di mana diperlukan hukum untuk diterapkan. Yang keempat adalah asas umum hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab. Jadi asas-asas yang sifat umum yang diakui oleh bangsa yang beradab ini juga dapat dipandang sebagai sumber hukum dalam hubungan internasional. Dan yang keempat adalah ajaran atau pendapat dari ahli hukum yang terkenal yang banyak publikasinya di bidang hukum sehingga dikenal, populer, dan apabila ini diperlukan juga dapat menjadi sumber hukum internasional publik. Jadi ada 4 yang lazim di dalam buku-buku pelajaran. Namun demikian perlu juga kita melihat di dalam statuta Mahkamah Internasional. Mahkamah Internasional, International Court of Justice, adalah pengadilan internasional yang dibentuk oleh PBB pada tahun 1945. Dan statutanya ini merupakan istilah yang digunakan untuk menyebutkan perjanjian internasional pembentukan pengadilan ini. Statuta Mahkamah Internasional ini ditetapkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari piagam PBB, the Charter United Nations. Sehingga dengan demikian maka antara piagam PBB dan statuta Mahkamah Internasional ini disatukan dokumennya. Jadi 2 bentuk perjanjian ini, tapi didokumentasikan sebagai dokumen yang tidak dipisahkan. Jadi ketika kita membaca piagam PBB juga
bagian keduanya itu, atau katakan lampirannya lah, itu namanya Statuta Mahkamah Internasional ini. Nah, di dalam pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional ini disebutkan bahwa yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum internasional, yang pertama adalah International Convention, konvensi internasional. Apa yang dimaksud dengan konvensi internasional ini? Yaitu perjanjian internasional yang dapat juga disebut dalam pengertian yang umum, yaitu istilah treaty atau traktat. Jadi salah satu bentuk dari treaty atau traktat itu konvensi. Namanya konvensi. Sedangkan nama lain itu disebut dengan covenant. Bisa juga nama lain piagam, bisa juga nama lain statuta, bisa juga nama lain itu protokol. Dan macam-macam boleh disebut dengan nama lain, misalnya ada nama juga fakta, ya, dan sebagainya. Yang kedua, sumber kedua adalah kebiasaan internasional. Maksudnya hukum kebiasaan internasional. Jadi kebiasaan internasional yang telah menjadi hukum, telah dipraktekkan berulang-ulang dalam waktu yang cukup lama, ini juga dipandang sebagai sumber hukum menurut pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional ini. Yang ketiga adalah general principle recognized by civilized nation. Asas umum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab. Ini juga dipandang sebagai sumber hukum internasional. Jadi asas-asas umum itu yang berlaku, yang telah diakui dan dipraktekkan oleh bangsa-bangsa yang beradab. Artinya bangsa yang hidupnya sudah modern, pemerintahnya sudah terbentuk dengan baik. Ini juga menjadi salah satu sumber hukum internasional. Yang keempat dan kelima menurut statuta ini adalah putusan pengadilan dan ajaran dari ahli hukum internasional yang banyak publikasinya, yang diakui dan banyak publikasinya. Ini sebagai sumber tambahan. Jadi menurut Statuta Mahkamah Nasional, putusan pengadilan dan pendapat ahli hukum yang terkenal ini menjadi sumber hukum tambahan dalam hukum internasional publik. Jadi ini beberapa hal yang perlu diketahui oleh mahasiswa pemula, di mana hukum internasional ini sebagai bagian dari hukum nasional Indonesia. Dapat saya jelaskan juga bahwa mengapa kita katakan hukum nasional bagian dari hukum nasional Indonesia? Karena Indonesia telah mengesahkan berbagai macam perjanjian internasional yang merupakan salah satu sumber hukum internasional yang sangat penting. Jadi pada zaman sekarang ini sumber hukum internasional yang sangat penting adalah perjanjian internasional yang sifatnya multilateral, itu banyak negara menjadi pihak, yang kita sebut dengan istilah tadi secara umum disebut dengan treaty atau traktat. Ini cukup banyak dan terus berkembang, terutama berkat perkembangan organisasi PBB dan organisasi regional. Jadi semakin banyak dirumuskan perjanjian nasional ini yang mengikat negara pihak. Dan untuk itu pun PBB telah membuat suatu dasar hukum atau semacam pedoman di dalam pemberlakuan traktat ini melalui Konvensi Wina yang diberi judul dengan The Convention on the Treaty Law.
konvensi mengenai hukum traktat. Ini sebagai panduan bagaimana mengesahkan dan memperlakukan hukum internasional yang sifatnya perjanjian atau treaty itu dalam hukum nasional. Nah, Indonesia sebagai negara pihak dalam perjanjian nasional tentu harus terlebih dahulu menyetujui isi dari perjanjian itu. Misalnya menjadi anggota PBB, jadi kita harus setuju dulu dengan isi piagam PBB. Ketika kita menjadi anggota asosiasi negara ASEAN misalnya, harus setuju dengan isi dari piagam ASEAN itu. Jadi setelah setuju ini disahkan dengan undang-undang yang disebut dengan ratifikasi ataupun aksesi. Nah, bagaimana setelah diratifikasi atau diaksesi, bagaimana pelaksanaannya? Jadi pelaksanaan ini ada dua teori, nanti akan dipelajari lebih lanjut, yaitu ada disebut dengan teori monisme, di mana perjanjian itu dapat diterapkan langsung dalam negara Indonesia, atau bisa juga diterapkan melalui pembentukan undang-undang yang secara khusus menjabarkan, menguraikan, atau mempertegas materi dari perjanjian yang disahkan itu. Jadi ada dua cara memperlakukan hukum internasional dalam hukum nasional. Ya, karenanya selalu ada hubungan yang erat antara kedua sistem hukum ini, yaitu hukum internasional dan hukum nasional. Meskipun dalam prakteknya pemberlakuan hukum internasional itu tergantung kepada hukum nasional masing-masing negara. Jadi kalau suatu negara tidak mau meratifikasi, tidak mau mengesahkan, maka perjanjian itu tidak akan berlaku bagi negara yang bersangkutan. Ya, mengingat begitu banyaknya perjanjian internasional ini, maka sekarang ini dipandang bahwa perjanjian nasional ini merupakan sumber hukum internasional yang sangat penting, melebihi apa yang ada sebelumnya yang disebut tadi dengan hukum kebiasaan nasional atau asas-asas umum yang diakui oleh negara yang beradab. Ini tentu kalau dibandingkan dengan treaty, maka peranan dari treaty atau perjanjian atau traktat ini jauh lebih besar peranannya. Karena itu perlu juga nanti di dalam pelajaran lanjutan untuk mempelajari mengenai treaty law ini, ya, terutama bagi yang mengambil jurusan hukum internasional. Jadi saya kira ini pengantar bagi kuliah kita untuk asas hukum internasional, dan selanjutnya disilahkan untuk mengajukan pertanyaan dan untuk didiskusikan hal-hal yang perlu diketahui mengenai pokok-pokok hukum internasional publik ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.